Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zuhat, Atika, dan Alif Bimo akan berbagi mengenai programming principle, yakni pada bagian solid principle. Sebenarnya, prinsip dasar programming ada berbagai macam, di antaranya seperti yang ditampilkan pada layar. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai solid principle. Nah, apa solid principle ini? Adalah akronim 5 prinsip desain yang dimaksudkan untuk membuat desain perangkat lunak menjadi lebih dipahami, fleksibel, dan dapat dipelihara. Apa saja prinsipnya? Yang pertama, dari huruf S, yaitu SRP atau Single Responsibility Principle. Setiap elemen dalam program harus fokus pada satu tujuan atau satu tanggung jawab. Nah, jika suatu kelas memiliki banyak tanggung jawab, hal itu meningkatkan kemungkinan bug karena membuat perubahan pada salah satu tanggung jawabnya dapat mempengaruhi tanggung jawab lainnya. Tujuannya untuk memisahkan perilaku sehingga jika bug muncul sebagai akibat dari perubahan itu akan mempengaruhi perilaku lain yang tidak terkait. Contoh ilustrasinya seperti pada sebelah kiri terdapat sebuah robot yang memiliki banyak tanggung jawab pekerjaan, baik menjadi chef, gardener, painter, dan juga driver. Akibatnya, robot tersebut akan mempunyai kemungkinan bug yang besar. Seharusnya seperti pada bagian kanan. Robot dipisah sesuai dengan satu tanggung jawab dan satu tujuan. Ini jauh lebih efisien dan pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat. Contoh berikutnya, pada sebelah kiri terdapat class book, yaitu punya beberapa fungsi seperti get title, kemudian set title, get author, set author, dan juga search book. Namun, untuk fungsi search book, di sini tidak menjadi tanggung jawab dari class book. Solusinya, kita dapat melakukan refactoring dengan ekstrak kelas, yakni membuat satu kelas baru, yaitu inventory book, yang fokus dan bertugas untuk fungsi search book-nya. Kemudian, untuk prinsip kedua, yaitu dari huruf O, OCP atau Open Close Principle. Penambahan fitur harus melalui ekstensi, bukan modifikasi. Nah, mengubah perilaku kelas mempengaruhi suatu sistem yang digunakan pada kelas itu. Jika kita ingin melakukan lebih banyak fungsi, pendekatan yang ideal adalah menambah fungsi, bukan untuk mengubahnya. Tujuannya sendiri yaitu untuk memperluas perilaku kelas tanpa mengubah perilaku kelas yang ada. Ini untuk menghindari menyebabkan bug dimanapun kelas itu digunakan. Contohnya, seperti pada ilustrasi gambar pada bagian kiri, awalnya robot memiliki kemampuan untuk memotong, kemudian terjadi modifikasi yaitu mengecat. Nah, apa yang terjadi jika dibutuhkan kemampuan memotong lagi? Seharusnya seperti pada gambar kanan, yakni menambahkan fitur baru sehingga robot bisa melakukan memotong dan juga mengecat. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu terdapat kelas diskon manager yang berelasi dengan kelas biografi diskon dan kelas cookbook diskon. Nah, proses diskon sendiri terdapat pada masing-masing kelas. Bagaimana jika ada diskon baru pada kelas biografi diskon dan cookbook diskon? Ini akan mengubah fitur pada kelas tersebut, yaitu pada fungsi masing-masing. Seharusnya kita bisa melakukan refactoring dengan ekstrak interface sehingga dapat dilakukan ekstensi untuk penambahan fitur barunya. Oke, yang selanjutnya mewakili dari huruf L, yaitu LSP, di mana itu adalah List of Substitutional Principle. Tiap subclass menurunkan setiap elemen base dari kelasnya tanpa boleh mengganti definisi dasar dari elemen tersebut. Jadi ketika kelas anak tidak dapat melakukan tindakan yang sama dengan kelas induknya, hal tersebut dapat menyebabkan bug atau error.
Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menegakkan konsistensi sehingga kelas induk atau kelas anaknya dapat digunakan dengan cara yang sama tanpa kesalahan. Contoh seperti gambar ilustrasi di atas, di mana di kelas parent dia dapat membuat sebuah copy. Nah, akan menjadi error ketika si child atau kelas turunannya itu malah bisanya membuat air, tidak ada turunannya sama sekali, copy. Seharusnya adalah seperti ilustrasi di sebelah kanannya, di mana si anak itu dapat membuat cappuccino, di mana cappuccino sendiri adalah memiliki base atau dasar, yaitu adalah membuat kopi. Contoh lebih lengkapnya ada pada diagram berikut, di mana di sini ada kelas book delivery, yang di sini juga berelasi dengan hardcover delivery dan audiobook delivery sebagai child-nya. Di sini kesalahannya adalah terjadi perubahan dari elemen yang diambil dari kelas parent-nya tersebut. Seharusnya adalah pada kelas di kanannya, di mana dari kelas utamanya atau base kelasnya diturunkan menjadi kelas yang lebih general, sehingga tidak mengubah elemen yang diturunkan dari induknya. Barulah dibuat kelas turunannya lagi yang melakukan override terhadap kelas generalnya tersebut. Selanjutnya, mewakili huruf I, ada ISP atau Interface Segregation Principle, di mana klien tidak boleh dipaksa untuk bergantung pada metode yang tidak mereka gunakan. Ketika suatu kelas diperlukan untuk melakukan tindakan yang tidak berguna, itu adalah suatu pemborosan dan dapat menghasilkan bug yang tidak terduga. Jika kelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut, kelas harus melakukan hanya tindakan yang diperlukan untuk memenuhi perannya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membagi serangkaian tindakan menjadi set yang lebih kecil, sehingga kelas hanya mengeksekusi set tindakan yang diperlukannya. Contohnya pada ilustrasi seperti berikut, di mana ada dua robot, yang satu robot memiliki antena dan satu robotnya tidak memiliki antena, sedangkan dipaksa untuk mengerjakan task yang sama. Maka di sini akan terjadi ketidakoptimalan, di mana robot yang tidak memiliki antena akan kesulitan melakukan beberapa task yang dia tidak bisa handle. Seharusnya adalah seperti di kanan, di mana kedua robot yang berbeda ini diberikan tugas yang dibagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga proses kerja akan lebih maksimal. Untuk detailnya, ada diagram seperti berikut, di mana di sini ada kelas book action, kemudian diturunkan ada audiobook UI, dan kemudian ada hardcover UI. Di sini terjadi ketidakefisienan karena kedua kelas audiobook maupun hardcover itu memiliki task yang sama. Sedangkan kedua kelas tersebut adalah kelas yang spesifik, sehingga mungkin ada kelas yang tidak bisa menjalankan fungsi karena fungsinya berbeda. Seharusnya seperti pada diagram yang di sebelah kanan, di mana kelas book action itu diturunkan dulu menjadi hardcover action, kemudian audio action yang memiliki tugas yang kemudian baru diturunkan lagi menjadi kelas yang lebih spesifik, sehingga tugasnya telah dibagi sesuai dengan fungsi kelas tersebut dibuat. Kemudian mewakili huruf D dari solid, yaitu ada di IP, yaitu Dependency Inversion Principle, yang dimana modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Keduanya harus bergantung pada abstraksi. Abstraksi tidak boleh bergantung pada detail, dan detail harus bergantung pada abstraksi. Nah, prinsip ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kelas tingkat tinggi pada kelas tingkat rendah dengan menggunakan interface. Jadi ilustrasinya seperti pada gambar di atas, yaitu ada robot yang memiliki tangan pizza cutter, yang di sini robotnya bertugas untuk memotong pizza. Nah, seharusnya yang lebih optimalnya di tangan dari robot tersebut ada konektornya yang dimana akan berfungsi untuk menyambungkan tool, yaitu pizza cutter. Untuk detailnya bisa dilihat di kelas diagramnya. Nah, jadi di sini ada modul tingkat tinggi yaitu kelas self dan modul tingkat rendah yaitu kelas book. Di modul tingkat tinggi ini yaitu kelas self, dia memiliki fungsi yang bertujuan untuk menambahkan buku, yang dimana fungsi ini tidak dapat berjalan jika tidak ada kelas book, sehingga terjadi ketergantungan antar kelas. Hal seperti ini akan menyebabkan tie coupling. Nah, seharusnya seperti gambar yang di sebelah kanan. Jadi menggunakan interface, yang di sini interface berisi fungsi-fungsi yang ada pada modul tingkat rendah. Nah, dan modul tingkat tinggi dan modul tingkat rendahnya bergantung pada interface ini, sehingga
Hal ini tidak akan menyebabkan ketergantungan antar kelas, sehingga loose coupling. Nah, jadi kesimpulan dari video ini yaitu menerapkan prinsip-prinsip desain solid, meningkatkan kompleksitas keseluruhan dari basis kode, tetapi mengarah ke desain yang lebih fleksibel. Hal ini akan sangat membantu Anda membuat kode yang mudah disesuaikan, diperluas, dan diuji dengan sedikit atau tanpa masalah. Nah, jadi sekian untuk penjelasan dari solid principle dari kelompok kami, dan semoga bermanfaat.